Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fanti Veronica. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan kegiatan pertanian di Indonesia. Rancangan Rencana Strategis atau Restra Kementerian Pertanian di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. Visi Pertanian 2045 yaitu untuk menjadi lumbung pangan dunia 2045. Visi 2020 sampai 2045 yaitu untuk mewujudkan petani sejahtera melalui pangan pertanian yang mandiri. Sedangkan misi pada tahun 2020 sampai 2024 yaitu 1. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, 2. Mewujudkan industri pangan dan pertanian berdaya saing, 3. Mewujudkan kesejahteraan petani, 4. Mewujudkan reformasi birokrasi. Rencana Strategis Kementerian Pertanian di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024 terdiri dari beberapa fokus, diantaranya yaitu fokus peningkatan produksi pangan dan pertanian yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu peningkatan produksi dan daya saing komoditas tanaman pangan, peningkatan produksi dan daya saing komoditas hortikultura, peningkatan produksi dan daya saing komoditas perkebunan, peningkatan produksi dan daya saing komoditas peternakan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Fokus selanjutnya adalah fokus penguatan sumber daya pertanian yang terdiri dari peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pendidikan pertanian. Fokus berikutnya yaitu fokus peningkatan daya saing dan inovasi pertanian terdiri dari beberapa. Di antaranya adalah peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian, penciptaan teknologi dan inovasi pertanian. Dan fokus yang terakhir adalah fokus penguatan reformasi birokrasi yang terdiri dari pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementan, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementan. Arah kebijakan dan strategi. 1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian dengan melakukan strategi sebagai berikut. 1. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. 2. Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian. 3. Mengembangkan dan memperluas logistik benih. 4. Mendorong penguatan kelembagaan petani. 5. Memperkuat kelembagaan penyuluhan. 6. Pengembangan dan mendorong pembiayaan pertanian. 7. Memperkuat jaringan pasar produk pertanian. 8. Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam, serta perlindungan tanaman. 8. Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian. 9. Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian. 10. Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi. Arah kebijakan dan strategi yang kedua adalah melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan. Strategi yang dilakukan yaitu 1. Melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat keterjangkauan pangan, serta penguatan kelembagaan pangan. 2. Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga.
3. Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumber daya lokal. Arah kebijakan dan strategi yang ketiga adalah pembangunan dengan pendekatan wilayah, gender, dan kerjasama internasional. Strategi yang dilakukan yaitu 1. Pengembangan kawasan pertanian. 2. Mendukung pengembangan daerah perbatasan dan terbelakang. 3. Mendukung kemandirian pedesaan. 4. Fokus komoditas. 5. Penguatan implementasi gender mainstreaming di sektor pertanian. 6. Implementasi kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berlandaskan kepada kepentingan nasional. Arah kebijakan dan strategi yang keempat yaitu memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian. 2. Meningkatkan dukungan dan layanan perkarantinaan. 3. Mengelola regulasi. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Mengelola sistem perencanaan. 6. Mengelola sistem pengawasan. 7. Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati. 8. Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.